Perempuan dihadapkan pada tuntutan patriarki. Patriarki sering sekali mencoba membatasi perempuan dalam kerangka hal yang sempit dan rapuh selayaknya sangkar burung yang indah namun memenjarakan. Bagaimana tidak, perempuan dianggap lemah dan gerak tubuh ini dibatasi hanya pada ranah domestik, dapur, sumur, dan kasur, di mana letak langkah dan mimpi mereka dianggap tak perlu melewati batas-batas tersebut. Selamat datang di Pola Podcast Lentera. Already start recording. Halo Kak Reksa. Halo kalian. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah mau datang ke podcast kita kali ini dan berbincang santai dengan kami. Oke, terima kasih juga kepada BEM Unima yang udah ngundang aku pada Pola Podcast Lentera. Kesibukan kakak nih, akhir-akhirnya apa aja ya Kak, kalau boleh tahu nih? Sekarang lagi sibuk kalau akademik kan sekarang lagi di semester 6 nih. Jadi lagi ngurus kemarin judul, kemudian nanti yang akan datang penelitian, kemudian sebentar lagi itu ada KKN. Kemudian kalau di luar akademik, sekarang lagi menjabat sebagai ketua himpunan psikologis, Kak. Oh iya, Kak ini kan baru pelantikan nih jadi Kahim. Sebelum jadi Kahim nih, apa sih Kak yang memotivasi Kakak jadi Kahim? Sebenarnya kalau kilas balik motivasi itu awal aku di organisasi kan di himpunan dulu nih sebagai anggota. Kemudian setelah demisioner jadi anggota himpunan, ada tawaran berorganisasi di universitas gitu, di tingkat universitas. Nah, ketika di universitas aku ngeliat nih sebenarnya perbedaan atau benefit-benefit di universitas yang nggak ada di benefit organisasi yang ada di prodi gitu. Jadi kayaknya kok nggak ada ya di himpunan kemarin gitu. Itu hal-hal kecil kayak gitu sih yang bikin aku termotivasi untuk jadi ketua himpunan kayak gitu. Gitu Kak. Terus kan kakak nih jadi Kahim. Sebelum jadi Kahim itu gimana Kak kok bisa gitu jadi Kahim? Apalagi Kak ini perempuan, biasanya ini kan laki-laki. Apa nggak ada kandidat yang lebih yang jadi laki-laki terus kayak lebih mendominasi gitu? Kan ada tuh kan kayak budaya patriarkinya gitu Kak. Kalau untuk kandidat yang laki-laki sebelum-sebelumnya ada sih, cuman pas tahun aku memang nggak ada. Jadi memang kami perempuan, kebetulan wakil aku juga perempuan, dan kebetulan juga teras di himpunan kali ini perempuan semua. Kayak ya gitu. Kak. Berarti lebih banyak mendominasi perempuan ya Kak. Terus Benar. Kakak tuh kan ngomong nih depan-depan orang gitu, terus percaya diri juga, terus pandai public speaking. Nah Kak bisa nggak sih ngajarin kami semua nih Sobat Pola supaya bisa pede, terus bisa public speaking depan orang, nggak demam panggung nih Kak? Sebenarnya kalau aku pribadi nggak ada tips yang signifikan ya, nggak ada yang gimana-gimana. Karena di jurusan aku di psikologi sendiri, kami memang dari semester 1 itu tugasnya presentasi. Nah, kayak yang kita tahu kan presentasi ini kita ngomong di depan teman-teman yang lain, kita paparkan materi, terus ada tanya jawab juga. Jadi itu yang buat aku terbiasa sebenarnya ngomong di depan umum. Bahkan sampai di semester ini juga kami masih ada tugas presentasi kayak gitu. Kan ini kita public speaking itu kan katanya nih Kak, kita kalau belajar tuh dari kaca atau nggak videoin diri kita sendiri tuh. Kak pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah. Jadi semester 1, semester 2 bahkan sampai semester sekarang itu kami juga ada tugas videonya. Jadi kayak memaparkan materi atau fenomena-fenomena psikologis ya di depan kamera itu ngomong di depan kamera. Kami juga buat film-film pendek kayak gitu. Jadi kayak berakting juga ya? Iya sebenarnya. Berarti psikologi ini nggak tentang psikologi juga? Iya, banyak tentang sosial. Gitu Kak. Terus kalau misalnya kan lagi mood-moodan nih kan, kita biasa cewek nih mood-moodan kayak nggak mood ngerjain ini, males gitu kan. Tapi Kak tuh lagi ada acara nih, acara yang penting yang harus dihadiri, atau enggak lagi di ujian nih di kuliah. Gimana tuh Kakak ngatasinnya? Kalau aku sih cara ngatasinnya sebenarnya ada satu kalimat ya di sosial media, salah satu platform sosial media yang aku jadi jadi bahan koreksi lah gitu. Walaupun hari ini nggak mood, dunia kan nggak nunggu kita nih untuk mood sebenarnya kayak itu. Jadi jangan buang-buang waktu yang ada kayak gitu sih kalau aku. Gitu Kak. Terus Kak, Kakak nih jadi Kahim nih, pasti ada nih kayak pandangan patriarkinya kepada Kakak. Nah Kak tuh pernah nggak ngalamin patriarki? Ngalamin patriarki
patriarki kalau di organisasi sih sebelum jadi ketua himpunan pernah kayak gitu ada intervensi sebelum jadi ketua himpunan itu ada, dan itu intervensinya datang dari laki-laki kayak gitu. Aku nggak tahu sih penyebab pastinya kenapa aku bisa terkena intervensi itu, mungkin ada masalah personal ataupun memang dia karena aku perempuan aja gitu kan kayak gitu. Jadi di apa ya bilangnya disuruh untuk nggak jadi ketua himpunan gitu pada saat iya, itu. Kak. Iya, Jadi, pada saat itu. Jadi Kak balasnya gimana Kak kalau dibilang kayak gitu? Pada saat itu itu kan dia terpilih tapi kan belum dilantik ya, disuruh turun kayak gitu. Jadi kayak ya aku bilang ke beliau apa masalahnya kalau misalkan aku jadi ketua himpunan gitu. Toh aku juga sampai sekarang kan belum ngelakuin apa-apa nih gitu, belum ada kesalahan-kesalahan yang aku buat gitu. Jadi kenapa aku harus turun gitu? Nggak ada alasan sih untuk turun sebenarnya. Gitu. Jadi Kak, jadi itu selama memimpin berarti ada lah ya Kak. Ada. Terus kalau sebelum memimpin kan ada juga nih. Itu gimana? Sebelum memimpin maksudnya yang kayak mana? Kayak ada nggak budaya patriarkinya, karena Kak tuh sering ngomong juga kan di depan orang kayak mana tuh kan. Terus kita juga kan perempuan berpendidikan. Ada nggak tuh pandangan patriarki sebelum Kakak jadi pemimpinnya gitu? Kalau sebelum jadi pemimpin waktu di bangku perkuliahan nggak ada sih, tapi di bangku SMA sering ya gitu, sering. Jadi apa-apa itu kalau guru lebih excited atau lebih seneng lah kalau dengar laki-laki yang ngomong dibanding perempuan kayak gitu. Aku nggak tahu alasannya apa, mungkin itu salah satu jadi budaya patriarki juga yang pernah aku alamin kayak gitu. Ya memang biasa sering kayak gitu ya, apalagi kayak kita tuh perempuan gitu. Iya. Seharusnya sesama perempuan kayak support ya kan. Iya. Jadi terus kan Kakak berpendidikan juga. Ada nggak pernah dengar kayak kata-kata patriarki yang bilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih sampai S2, padahal tuh ujung-ujungnya di dapur juga? Pernah sih kalau itu dari bukan keluarga inti tapi keluarga jauh gitu kan. Karena kan aku nggak orang sini ya, jadi merantau jauh-jauh. Kayak banyak tetangga-tetangga bilang ngapain kuliahin Raisa jauh-jauh kayak gitu. Kayak nanti kan dia juga apalagi kalau kita bilang bukan udah orang tua lah gitu misalnya. Tua kayak ngapain kuliahin Raisa jauh-jauh kayak gitu kan, toh juga nanti dia bakal jadi ibu rumah tangga, menyusui, hamil, melahirkan kan kayak gitu. Sebenarnya kalau cara aku menanggapi sih aku buktiin aja dengan potensi-potensi yang ada di dalam diriku juga. Terus orang tuaku juga nggak pernah batasin sih tentang kalau yang namanya pendidikan pasti disupport penuh kayak gitu. Apalagi jurusan yang aku ambil sekarang ini kebetulan kalau SPSI-nya nggak bisa jadi psikolog kayak gitu. Jadi harus ambil S2 bahkan nanti profesi. Jadi masih panjang lagi gitu pendidikan yang bakal aku tempuh kayak gitu. Jadi Kakak ngatasinya gimana tuh kalau dibilangin kayak gitu Kak? Ngatasinya aku sih maksudnya aku nggak ngomong yang lebih, mungkin beberapa orang ngomongnya pedas gitu ke aku. Iya, tapi kalau aku balasnya nggak pakai omongan pedas juga sih, lebih ke mungkin senyum atau dibalas. Enggak lah, sekarang kan udah zaman modern gitu, nggak semua perempuan kerjaannya di dapur kayak gitu. Banyak kok sekarang perempuan-perempuan yang kerja. Aku kasih contoh-contoh kecil, banyak juga tanteku yang memang dia memang kerjanya kerja bagus. Itu jadi salah satu contoh, salah satu acuan aku juga kayak gitu. Oh ternyata perempuan bisa kok sebenarnya kerja pakai jas, pakai bawa tas kayak gitu. Lebih keren gitu ya kan? Keren. Terus itu kan pandangan Kakak nih kayak pendidikan kita nih, ada yang bilang anak perempuan tuh nggak perlu terlalu jauh kan, kayak kita tuh kejar umur, laki-laki kejar karir gitu. Jadi gimana menurut Kak yang pandangan untuk menikah cepat gitu Kak? Pandangan untuk menikah cepat ya. Mungkin kalau di zaman kita sekarang kalau di kota-kota besar ya, kota-kota besar itu sebenarnya pandangan-pandangan itu tuh udah mulai pudar gitu. Tapi kalau di tempat yang aku tinggal sekarang mungkin banyak juga teman-teman aku yang sekarang udah nikah, teman-teman kuliah yang masih berjalan perkuliahan tapi dia udah menikah gitu. Sebenarnya nggak masalah. Cuman kan kalau ada kalimat-kalimat yang statement yang menjustifikasi perempuan kayak gitu kan kita nggak enak dengernya nih, apalagi kita perempuan, apalagi yang ngasih statement itu perempuan juga. Kita sama-sama perempuan nih sebenarnya kayak gitu. Harusnya saling mendukung gitu. Kalau menurut aku untuk zaman yang modern sekarang
perempuan lebih ngejar karir sih. Jadi iya lebih visionnya tuh lebih ke karir daripada ke laki-laki kayak gitu. Kalau laki-laki ya memang ngejar karir kan, memang laki-laki seorang ayah nanti jadi seorang ayah, bakal jadi seorang tulang punggung juga bakal bekerja. Tapi nggak jadi batasan kalau perempuan juga bakal kerja gitu. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya kita mau ngejar karir, nggak apa-apa kita kejar karir sampai kita dapat uang yang banyak gitu. Nggak perlu juga laki-laki, kita kan nggak perlu bergantung juga ke laki-laki teman-teman. Nah jadi ini kan Kak, ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa dari mahasiswa tanya. Pertanyaan dari Abdal underscore GHVR. Fakta dibalik kata terserah nih Kak. Fakta dibalik kata terserah. Iya. Dari cewek. Iya Kak. Berarti maksudnya cewek yang bilang terserah gitu. Iya. Apa tuh dibalik faktanya Kak? Faktanya sebenarnya misalkan diajak ke satu tempat nih gitu kan, pengalaman pribadi juga. Kalau terserah tuh sebenarnya bisa mau bisa enggak gitu. Terserah. Tapi kebanyakan cewek emang bilang terserah nggak sih kalau mau pergi kemana-mana? Ya kan laki-laki bingung nih gimana. Kalau kita bawa ke tempat bakso, rupanya dia nggak mau bakso. Terus rupanya dia protes. Gimana Kak? Maksud dari kata terserahnya itu gimana? Terserah itu kalau aku pribadi aku pengennya memang udah kalau ngajak aku pergi itu memang udah ada tujuan gitu loh, jangan yang kayak ketika pergi baru kemana ya jadi aku bilangnya ya terserah gitu. Berarti yang pasti-pasti aja, pasti-pasti aja daripada kayak kita kayak gitu mending terserah. Kalau jadi kalau tiba-tiba ditanya kayak gitu ya kalau emang niat ngajak keluar kan harusnya aku makannya di sini, nongkrongnya di sini gitu. Ya Kak, Jadi aku tinggal duduk aja, tinggal pergi gitu teman-teman. Jadi cewek-cewek itu harus pasti, jangan nggak pasti. Kalau yang nggak pasti ya kita jawab terserah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa sih penyebab perempuan harus mandiri? Penyebab perempuan harus mandiri ya? Iya. Sebenarnya kan nggak hanya perempuan gitu. Kedua-dua gender ini kan harus mandiri. Jadi kita harus biasain diri nggak bergantung nih sama orang lain gitu. Jadi perempuan ataupun laki-laki apapun itu ya harus mandiri kayak gitu. Kenapa harus mandiri? Karena sebenarnya kita kan nggak boleh juga ya naruh ekspektasi apapun di siapapun, dimanapun kayak gitu sama orang lainnya. Jadi harus pandai-pandai jaga. Sebenarnya gini, perlakuan orang lain ke kita kan itu di luar kuasa kita juga kan, di luar kuasa kita. Tapi kan gimana respon kita untuk menanggapi hal tersebut itu kan termasuk di dalam kuasa kita gitu, termasuk di dalam apa yang bisa kita kontrol kayak gitu. Jadi kenapa harus bisa mandiri? Ya supaya itu nggak berekspektasi terlalu tinggi mungkin terhadap sesuatu kayak gitu. Terus jadi buat kita jadi pribadi yang lebih kuat sih. Jadi kalau mau apapun itu nggak mesti nunggu orang lain. Kayak aku juga bisa wujudinnya gitu. Aku nggak mesti nunggu waktu orang lain ataupun uang dari orang lain kayak gitu. Jadi aku bisa ciptain kebahagiaan untuk diriku sendiri kayak gitu. Kak. Jadi kalau kita mau mandiri kita harus bisa, harus berani ya. Iya, harus berani juga. Baik Kak, untuk pertanyaan ketiga nih dari xfy.anissa. Itu bagaimana pentingnya pendidikan bagi perempuan Kak? Pentingnya pendidikan bagi perempuan, sebenarnya pendidikan itu penting ya bagi semua kalangan, entah itu perempuan atau laki-laki. Tapi kalau di perempuan sendiri sebenarnya kalau kita berkaca dari pahlawan kita kan dulu ada Era Kartini dan lain sebagainya, nggak bisa aku sebutin satu-satu. Kenapa pendidikan penting? Kayak kata pahlawan kita, Era Kartini kan habis gelap terbitlah terang kayak gitu. Jadi ibaratnya pendidikan ini mampu menjadi cahaya bagi semua perempuan-perempuan yang ada di Indonesia khususnya kayak gitu. Pendidikan ini penting kan sebenarnya nggak hanya gimana kita untuk cari kerja kayak gitu. Kalau di psikologi sendiri ya, kalaupun nanti kami perempuan mahasiswi psikologi nggak jadi, ibaratnya kita bilang nggak jadi psikolog, nggak jadi pekerja dimanapun itu, budak korporat, ilmu yang kami dapat itu bisa kami terapkan di keluarga kami sendiri. Kan nanti kita ini bakal jadi ibu rumah tangga, bakal jadi istri. Nah, ilmu-ilmu yang dari jurusan kami ini bakal kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi mentok-mentok kalaupun nggak jadi apa-apa, ilmu ini bakal kami terapkan di kayak mana mengasuh anak, gimana. Kan banyak nih sebenarnya fenomena-fenomena anak zaman sekarang, anak-anak kecil lah tentunya kayak gitu yang ketergantungan handphone, banyak fenomena sekarang itu tuh
pastinya dan harusnya ya mahasiswi tamatan psikologi itu udah punya bekal gimana supaya nggak terjadi hal-hal yang kayak gitu. Jadi pendidikan nggak harus untuk cari kerja atau cari uang yang banyak-banyak kayak gitu. Kalaupun nanti suatu saat teman-teman kita nggak jadi apa-apa lah misalnya gitu, setidaknya keluarga kita baik-baik aja kayak gitu. Jadi bekal untuk kita waktu menikah ya. Iya Kak? benar. Jadi begitu teman-teman, pertanyaan dari Mata itu aja Kak. Jadi harapan kakak nih ke depannya, kan kakak nih ketua himpunan, ke harapan kakak sebagai ketua himpunan dan untuk perempuan-perempuan yang nonton nih di Pola, apa aja nih ke harapannya? Kalau harapan aku ya sebagai aku pribadi perempuan, nggak ada lagi perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami hal-hal yang sama kayak aku, yang kayak tadi patriarki, banyak intervensi, khususnya dari kalangan laki-laki. Aku berharap perempuan-perempuan kedepannya ini, next time ini, bakal banyak jadi orang-orang yang sukses, orang-orang di barisan orang-orang yang sukses kayak gitu, jadi orang-orang yang berpengaruh lah kayak gitu, jadi perempuan yang berpengaruh kayak gitu. Karena kan sebenarnya kita sama aja nih sebenarnya sama laki-laki, nggak hanya laki-laki yang bisa ngerjain pekerjaan yang lain-lain, itu perempuan juga bisa. Terus aku berharap juga perempuan di luar sana dimanapun itu bisa jadi lebih berani gitu, karena kan banyak nih sebenarnya aku perempuan, aku nggak pede nih sebenarnya, insecure gitu. Gagasan aku juga berharap banyak gagasan-gagasan yang bermutu lah, yang berintegritas, yang keluar dari perempuan-perempuan di luar sana yang nontonin juga. Terima gitu. kasih Kak. Ya. Terus dan terima kasih udah mau berbincang santai dengan kami. Terima kasih juga Ya. Pola podcast Lentera. Oke teman-teman Pola, sudah habis nih pembicaraan santai kita dengan Kak Raisa. Semoga pembicaraan kita dengan Kak Raisa dapat membuka pikiran-pikiran perempuan tentang berpendidikan yang tinggi. Walaupun kita nggak kerja, nggak apa-apa, karena kita tuh bisa jadi ibu rumah tangga yang baik di sini, di kehidupan rumah tangga kita ini. Jadi untuk episode selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ada mau membahas tema yang menarik atau mengundang bintang tamu yang menarik, bisa di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih ya Kak Raisa. Sama-sama.